Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya ya, agar channel ini semakin berkembang. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Honda BR-V. Jadi Honda All New BR-V meluncur di Indonesia pada September 2021. Mengusung banyak perubahan, mobil ini dijual dengan harga mulai 260 jutaan. Bodi makin keren, mesin baru yang lebih bertenaga dan transmisi anyar yang lebih responsif. Juga dilengkapi fitur pengendara aman, Honda Sensing membuat BR-V terbaru kian bernilai. Pengantaran unit pada konsumen akan dimulai Januari 2022. Begitupun dengan rilis detail harga untuk semua variannya. Meski demikian, calon konsumen sudah bisa mencoba dan memesannya sejak peluncuran. Honda BR-V adalah pilihan terjangkau bila menginginkan SUV 7-seaters. Varian terendah, tipe S bertransmisi manual 6 percepatan. Naik satu tingkat ada E6T dan transmisi CVT. Serata teratas diisi oleh Prestige dengan fitur Honda Sensing. Honda BR-V awalnya dibangun dari Mobilio, diracik dengan mengadosi nuansa tangguh, rancangan luar dibedakan. Parasnya lebih kaku mengotak. Ornamen dekoratif ala SUV dipasangkan seperti cladding hitam, menggariskan sisi terbawah bodi spatbor. Ditambahkan juga roof rail di atap agar menguatkan esensi utilitarian. Penyegaran sebelumnya paling signifikan terdapat penambahan fitur Smart Entry. Akses ke kabin dapat dilakukan tanpa perlu berinteraksi dengan anak kunci. Peranti ini pun menjadi satu paket dengan One Push Ignition untuk menyalakan dan mematikan mesin. Fungsi memudahkan ini dapat dinikmati pada tipe E ke atas. BR-V juga menjadi pilihan LMPV yang memiliki safety features cukup lengkap. Bantuan pengiriman ABS plus ABD menjadi standar semua varian. Namun, kalau meminang Prestige, kemampuan modul ini lebih komplit. Ia dapat memberikan keselamatan pengendalian lewat Facial Stability Assist. Tak hanya itu, Hill Start Assist juga tersedia pada trim teratas. Fitur keselamatannya sudah didukung rem anti-lock brake system dengan Electronic Brake Force Distribution dan Dual SRS airbag. Kini, dengan imbuhan Honda Sensing, BR-V kian kokoh tampil sebagai low SUV 7-seaters paling aman. Urusan dapur pacu tidak mendapatkan perubahan terbaru. Honda BR-V tetap memanfaatkan unit 4 silinder 1,5 liter dengan total ekstraksi sampai 121 PS. Tugas penyaluran daya ke roda depan diemban oleh transmisi manual 6 percepatan atau CVT andalan Honda. Oke, jadi review all new Honda BR-V kali ini akan mengulas impresi atau kesan yang kita dapatkan setelah kami melihatnya langsung. Selain tampilan dan spesifikasi yang berubah, pastinya BR-V generasi kedua juga menyuguhkan pengalaman baru ketika berada di dalam kabinnya. Singkat kata, terkait penampilannya, mobil ini berubah total, jadi lebih elegan. Tidak ditemukan adanya kemiripan dengan BR-V generasi pertama. Untuk diingat, BR-V sejatinya adalah low sport utility vehicles. Mobil ini dipasarkan untuk bersaing dengan para rivalnya, seperti Toyota Rush, Suzuki XL7, atau Mitsubishi Xpander Cross. Sudah bukan rahasia, LSUV adalah multi-purpose vehicles yang didandani ulang biar terlihat lebih garang. Oleh karena itu, mayoritas mobil LSUV masih menyisakan aura MPV. Hal ini bisa dilihat pada BR-V generasi pertama. Bahkan dulu juga ada anggapan BR-V tak ubahnya Mobilio ganti baju. Tapi sekarang kasusnya berbeda. All new Honda BR-V menggunakan basis yang sepenuhnya baru. Honda ibarat merancangkan lagi dari nol. Oleh karena itu, penampilan all new Honda BR-V terkesan jauh lebih fresh. Walaupun spekulasi kami mungkin saja nantinya platform all new Honda BR-V juga digunakan pada mobil Honda lainnya. Eksterior terlihat mewah. Terkait desain all new Honda BR-V, kami melihat perubahan ke arah yang lebih mewah dan elegan. Kesan sporty pada generasi lama sudah ditinggalkan. Setuju atau tidak? Wajah all new Honda BR-V lebih mirip Odyssey dibanding produk SUV Honda lainnya, seperti CR-V atau HR-V. Walaupun tidak 100% sama, tapi kami melihat pendekatan yang sejalan dengan desain MPV premium tersebut.
Bukan hanya dari segi bentuk, melainkan juga finishing pada ornamennya yaitu chrome. Mulai dari grill utama sampai gagang pintu semuanya menggunakan warna chrome. Penggunaan warna chrome memang cara lebih cepat untuk membuat mobil jadi terlihat lebih mewah. Tapi sayang, musimnya sudah lewat. Di samping itu, ornamen chrome juga bukan selera semua orang. Untungnya, penggunaan warna chrome pada eksterior mobil ini porsinya masih wajar. Masih dari sisi penampilan, nampak lampu-lampu all new Honda BR-V sudah mengikuti zaman depan dengan penggunaan LED untuk DRL dan lampu utama. Sedangkan lampu kabut LED baru bisa ditemui pada varian E ke atas. Kita bergeser ke samping. Proporsi bodi mobil terlihat pas dan cukup jangkung dari permukaan tanah. All new Honda BR-V punya ground clearance 220 mm yang artinya naik 19 mm. Adapun dimensi keseluruhan mobil ini adalah panjang 4490 mm dikali lebar 1780 mm dikali tinggi 1685 mm dengan wheelbase 2700 mm. Semua sisi mobil ini melar dibandingkan generasi yang sebelumnya. Impresi berada di bangku pengemudi. Untuk mobil sekelas BR-V, mayoritas pemilik masih mengendarainya seorang diri. Oleh karena itu, suguhan di balik lingkar kemudi patut mendapat banyak perhatian. Mulai dari akses masuknya, walau kini BR-V lebih jangkung, tapi ketinggian lantai interior masih wajar, tidak terlalu tinggi seperti yang bisa dirasakan pada Rush. Pada varian Prestige, joknya sudah menggunakan bahan kulit, begitu juga dengan lingkar setir. Saat berada di bangku pengemudi, posisi duduk relatif rendah untuk ukuran L SUV, kecuali Anda mengatur jok di ketinggian maksimum. Walau begitu, rasa commanding masih tetap ada. Hal ini terlihat dari posisi garis jendela yang masih berada di bawah bahu kanan kami. Jok pengemudi bisa diatur 4 arah, ditambah wristline dengan cara manual. Kemudian, kami sempat berharap adanya kejutan ketika berusaha mengatur posisi lingkar setir. Berharap lingkar setir all new Honda BR-V sudah mendukung pengaturan teleskopik, namun ternyata masih sebatas tilt alias naik turun. Hal ini bisa dimaklumi untuk mobil sekelasnya walau sudah diadopsi Expander Cross. Bangku pengemudi all new Honda BR-V sendiri tergolong nyaman. Dimensinya lebar sehingga menopang tubuh dengan baik. Berdasarkan pengamatan, desain headrest mendapat revisi dengan bentuk lebih condong ke depan. Perubahan kecil ini patut diapresiasi karena kepala tidak terlalu mendongak ketika bersandar. Terasa rileks sekaligus pemandangan ke arah depan tetap terjaga. Rasa nyaman saat berkendara kini juga ditunjang handrest berbahan kulit di antara jok depan. Posisi handrest pada mobil ini terasa pas karena ada sebagian mobil yang handrest depannya justru terlalu rendah atau terlalu ke belakang. Tapi tidak pada all new Honda BR-V. Sementara untuk siku tangan kanan bisa bersandar dilekukan door trim yang kebetulan juga dilapisi bahan kulit khusus untuk bagian ini. Selebihnya, door trim masih didominasi bahan plastik, begitu juga dengan dashboardnya. Namun, untuk dashboard ada sedikit bahan kulit di sisi penumpang depan yang bisa dikombinasikan dengan warna piano black. Bicara fitur, di sisi ini Anda akan menjumpai AC digital dan head unit layar sentuh 7 inci. Di bawahnya ada sumber tenaga berupa 2 buah lubang USB dan 1 power outlet 12 volt. Desain panel instrumen mobil ini baru dengan tambahan layar TFT di tengahnya. Sedangkan lingkar kemudi diisi tombol audio steering di sisi kiri dan cruise control, serta fungsi-fungsi Honda Sensing di sebelah kanan. Bangku baris kedua juga tambah mewah. Bangku baris ketiga juga super nyaman. Pelipatan bagasi di rata lantai. Jadi kesimpulannya untuk all new Honda BR-V berubah banyak dari generasi sebelumnya. Aspek kenyamanannya meningkat dan kepraktisannya pun berubah. Soal desain yang menjadi lebih elegan tergantung selera orang menilai. Namun yang pasti all new Honda BR-V memberi banyak kelebihan. Apalagi sekarang L SUV ini juga dilengkapi fitur keselamatan aktif Honda Sensing. Terima kasih.